warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang ada di belakang, jamaah sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini selain menjadi penambah timbangan kebaikan kita, sekaligus menjadi penggugur terhadap dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Amin. Salawat serta salam sudah seharusnya untuk kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal berapa Rabiul Awal? Pas ya? Berarti kita harus maulid ini hari ini, subuh ini ya. Iya Pak, Pak Ketua. Apa? Oh iya, sekarang maulid. Kayak pejuang Cehnya saya lihat kalau pakai topi itu. Jadi hari ini adalah 12 Rabiul Awal. Oh, ada Pak Iwan. Ya, udah lama saya nggak lihat Pak Iwan. Ya. Berarti serius yang sedang dibicarakan sampai saya. Iya. Baik Pak Dwi ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, Maulid Nabi. Ya, Nabi yang kita cintai. Kita bersalawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat kita menjadi asbab beliau mau memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Nabi ketika lahir ya 12 Rabiul Awal sebagai pendapat yang paling masyhur hari Isnin. Iya kan? Iya, malam Senin. Iya, hari malam Senin. Saya lahir hari Senin. Nah, alhamdulillah. Saya sudah cek itu 7 Desember 81. Kalau di compare ke Hijriah, saya ketemu itu hari Senin. Ya, kalau saya nggak salah gitu loh. Kan enak kalau di ujungnya kalau nggak salah ya. Tapi itu sudah jadi tradisi. Kita waktu di Al-Azhar itu, kalau kita jawab pertanyaan ujian tulisan, jawab udah panjang itu, udah berlembar-lembar tuh. Pasti kita tulis di ujung halaman, wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu mana yang benar. Nah, gitu. Jadi nggak ada kita bilang jawaban saya paling benar, enggak. Wallahu a'lam bissawab. Oh gitu. Iya. Nah, hari Senin itu Bapak-bapak, menurut yang saya dapatkan bacaannya, ya. Ini bacaan kalau ditemukan, dibaca dan disampaikan, diamalkan. Beda dengan kawan saya. Kawan saya itu kan dia ahlul hisab. Jadi dia bilang, "Ustaz, saya menemukan buku. Buku itu menerangkan dengan begitu lengkap bahayanya merokok. Ya kan? Mulai dari pandangan agama, mulai dari pandangan kesehatan, ekonomi, sosial gitu ya." Terus berhenti. Sejak saat itu saya buang buku itu dan saya berhenti membaca katanya. Bukan berhenti merokoknya, saya berhenti membaca buku itu katanya. Iya kan? Nah, itu bercanda aja. Ya, kalau ini kita baca, kita sampaikan nih. Hari Senin itu adalah hari yang penuh berkah. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW lahir pada hari Senin, diangkat sebagai nabi pada hari Senin,
berangkat hijrah dari Mekkah ke Madinah pada hari Senin dan mengangkat Hajar Aswad pada hari Senin juga. Itu keistimewaan hari Senin. Makanya kita puasa Senin Kemis. Walaupun di Indonesia puasa Senin Kemis itu dibuat menjadi kayak apa ya? Penggunaan bahasa Indonesia itu kurang bagus. Saya nggak tahu apa ada maksud tertentu. Misalnya hari Senin, puasa Senin Kemis. Ada orang sudah sukses, kaya raya, diwawancarai. Pak, gimana perjalanan kesuksesan Anda hari ini? Mulailah dia cerita. Dulu waktu saya masih miskin, saya sangat rajin melakukan puasa Senin Kemis. Sekarang alhamdulillah saya sudah sukses. Mungkin wawancaranya nggak nanya, masih puasa nggak Pak? Dia nggak nanya itu. Tapi coba perhatikan redaksi kalimatnya. Dulu waktu saya masih miskin, saya puasa Senin. Berarti puasa Senin Kemis itu identik bagi orang-orang miskin. Itu kesalahan besar. Nah, secara struktur penggunaan bahasa itu bikin masalah. Ya enggak? Kan bahasa Indonesia ini ada orang yang bermain memang. Kalau menurut saya pemilihan kata-katanya. Misalnya, saya pernah ditanya sama seorang jamaah, bagaimana Ustaz hukumnya saya bikin rumah kontrakan 10 pintu dan di antara pintu yang 10 itu saya kontrakan untuk wanita tunasusila. Saya pura-pura tanya, apa itu wanita tunasusila? Dia jawab PSK. Apa itu PSK? Pekerja seks komersial. Oh, pekerja. Apa itu pekerja seks komersial? Kupu-kupu malam. Dia bawa terus kepada bahasa-bahasa yang lain. Saya bilang, penzina. Penzina rupanya. Karena Islam tidak mengenal kata-kata itu. Jadi kalau mau ditanya hukum fikihnya, saya akan susah mencari bab. Misalnya kalimat pekerja seks komersial, apalagi wanita tunasusila, nggak akan ketemu di bab fikih muamalah. Pasti ketemunya az-zaniyah. Iya kan? Baru setelah itu turun hukumnya. Bagaimana kemudian hasil pekerjaan dari az-zaniyah. Kan begitu. Kalau pertanyaan dia gampang. Berarti dia mengontrakkan kepada orang yang az-zaniyah. Saya tanya sama dia, kenapa Bapak kasih kontrakan ke situ? Oh, memang daerah itu daerah yang dekat dengan tempat pekerjaan mereka. Saya bilang, dari awal kenapa Bapak pilih lokasi itu untuk bikin kontrakan? Nah, bingung kan dia? Intinya sebenarnya kalau kita berusaha, masih bisa berusaha menghindar daripada hal-hal yang seperti itu, hindari. Ya enggak? Dalam agama kita ini ada kaedahnya, saduz zari'ah, mencegah sebelum sesuatu itu terjadi. Betul ada maslahat di sana, tapi untuk ke sana ada yang namanya mafsadah. Nah, mafsadah itu dalam konteks para ulama dikatakan hindari. Hindari. Gitu loh. Ya. Dia tanya lagi, "Loh, emang bahayanya apa kalau seorang itu tinggal di situ?" Saya bilang, ini harus dijawab sama orang sosiolog. Apa iya nggak ada dampak sedikit pun dari 10 pintu ada 1 pintu di situ seorang penzina. Kira-kira ada dampaknya nggak sama yang 9 pintu lainnya? Ada. Bisa salah. Minimal minimal istri-istri di situ pada gelisah. Ya nggak? Jangankan penzina, ada 1 janda aja di situ gelisah itu istri-istri. Ya nggak? Karena laki-laki normal. Ya kan? Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Kalau sudah menyebar dalam satu wilayah, ada 2 kejahatan yang Nabi wanti-wanti, zina dan riba, maka tunggu aja kehancuran daerah itu. Cepat atau
Lambat. Karena dua persoalan ini memang kelihatannya sepele atau lebih kelihatannya individual. Loh, kami yang buat, kami yang tanggung jawab. Betul. Tapi Anda tidak sadar, efeknya bisa berputar. Bisa mempengaruhi yang lain. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya waktu malam Nabi lahir itu banyak keistimewaan dari beliau. Ada yang menulis mengatakan pada malam itu terjadi berbagai keajaiban. Banyak berhala-berhala yang jatuh ambruk dari tempatnya berdiri, jatuh. Ya, katanya di malam itu riwayat istana Kisra Persia itu tiang-tiangnya jatuh. Majusi penyembah api waktu itu padam. Ya. Yang selama 1000 tahun ada api di kota Majusi di kota itu tidak pernah padam 1000 tahun. Malam Nabi lahir padam. Subhanallah ya. Ibunya, siapa ibunya? Aminah. Ibunya Aminah tidak merasakan sakit seperti orang yang melahirkan. Dimudahkan oleh Allah. Melihat cahaya. Bahkan nama Ahmad itu ada yang membisiki. Beberapa riwayat saya baca. Nama anakmu namakan Muhammad. Sudah ada semua itu. Ya. Ala kulli hal, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika setelah Nabi setelah Nabi lahir kan dipelihara oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Cuma jarang yang tahu. Sebelum Halimatus Sa'diyah menjaga Nabi, ada satu perawat lagi. Itu ada satu lagi. Ummu Aiman itu bahkan yang menyertai Nabi sampai tua. Karena Ummu Aiman itu wafat 5 bulan dalam riwayat setelah Nabi wafat. Ummu Aiman itu ka ummihi, seperti ibunya. Nabi pernah bilang, itu ibu saya. Karena itu Ummu Aiman yang menemani itu ya. Waktu pergi ke mana? Ke Abqa. Iya, untuk waktu dengan masih ada ibunya, terus meninggal di jalan itu ya. Itu siapa? Lain lagi. Hah? Ke Abwa. Itu Ummu Aiman kan? Nah, tapi ada 1 minggu pertama Nabi lahir, 1 minggu pertama apa 2 minggu pertama Nabi lahir yang rawat adalah budaknya Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab waktu Nabi lahir. Abu Lahab Abu Jahal, yang jelas 2 Abu itu. Abu Lahab. Itu kan Abu Lahab waktu dikasih tahu, "Ya Abu Lahab, kamu dapat keponakan." Dari siapa? Saudara Dari Abdullah. Abu Lahab masih bersaudara Abdullah ya? Masih kan? Mereka sayang sama Abdullah. Abdullah itu sayang mereka sama Abdullah karena kasihan. Abdullah itu termasuk anak kesayangan Abdul Muthalib, kakek mereka, ayah mereka. Abdul Muthalib itu waktu lahir anaknya yang ke-10, Abdullah yang ke-10, bukan ya? Tapi pokoknya waktu itu bernazar, kalau lahir anak saya sampai 10 akan ada yang saya korbankan. Itu janjinya Abdul Muthalib. Tapi siapa? Itu lewat undian. Maka diundi, keluar nama Abdullah. Aduh, ini anak sayang. Udah gini aja. Undi lagi. Terus undian yang pertama ganti berapa? 10 ekor onta. Undi lagi. Keluar lagi nama Abdullah. Aduh, ganti lagi. 10 lagi ekor onta. Sampai 10 kali diundi. Baru bebas nama Abdullah, keluar yang lain. Tapi sudah banyak nih, udah 100 ekor onta. Akhirnya sepakatlah orang, sudah nggak usah ada yang disembelih, gantinya adalah 100 ekor unta. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang, saya ini anak dari 2 sembelihan. Anak dari 2 orang yang mau disembelih. Yang pertama ayahku Abdullah, yang kedua adalah Ismail alaihi salam. Karena Rasulullah keturunannya Ismail. Bani Israel keturunannya dari
Ishak. Begitu, maka Nabi bilang, aku ini adalah 2 anak dari yang disembelih, dari yang mau disembelih. Subhanallah. Nah, ini cerita-cerita ya luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah. Nah, baru dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Cerita tentang Halimatus Sa'diyah luar biasa. Hampir-hampir Halimatus Sa'diyah itu pulang dengan tangan kosong loh. Kenapa? Mereka itu kan rombongan tuh, datang dari kampung-kampung. Rombongan mereka, bukan sendirian. Itu sudah kebiasaan. Teman-temannya udah pada dapat. Bayi-bayi yang mau diasuh, dia belum dapat. Sampai akhirnya dia bilang begini sama suaminya, gimana ya? Sebenarnya ada satu yang nawarin, tapi anak yatim. Anak yatim itu berarti Nabi Muhammad. Mereka pikir anak yatim gak punya duit nih, gak ada duitnya, anak yatim, kesian. Tapi dia bilang sama suaminya, kalau kita pulang dengan tangan kosong, malu saya sama teman-teman. Nanti kalau mereka nanya, kamu kok gak dapet, wahai Halimah? Saya mau jawab apa? Ya sudahlah, bismillah. Kira-kira gitu bahasanya. Yaudah saya ambil dah. Pergi, ambil Nabi Muhammad. Subhanallah, Pak Haji. Ketika Nabi Muhammad diambil Halimatus Sa'diyah, air susunya yang tadinya kering banyak tiba-tiba, sampai anaknya sendiri terpuas-puas minum. Selain Nabi Muhammad yang minum, saudara susuannya minum kenyang. Satu, apa lagi? Kambing jadi gemuk-gemuk. Ada satu lagi yang baru saya tahu. Anaknya Halimatus Sa'diyah itu rewel. Kerjanya rewel, nangis, gitu-gitu dah. Ketika Nabi Muhammad masuk rumah mereka atau di bawah pengasuhan ibunya, diam. Jadi anak yang tidak rewel lagi. Intinya mah, kalau sudah ada Nabi Muhammad, beres semua persoalan. Oleh karena itu, kenapa kita itu kasih nama anak-anak kita Muhammad? Karena kita berharap keberkahan itu ada dalam diri anak kita. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Apa itu berkah? Berkah itu birkatun. Bahasa Arab, birkatun, sumur. Sumur itu digali 11, 12, 30 meter. Tapi pas ada air, airnya nggak 11 meter, nggak sampai ke atas. Di bawah sana paling menggenang di 1 meter, 2 meter doang. Itulah yang diambil, dipompa, air pompa, zot, keluar terus, nyalain mesin, naik terus. Nggak pernah habis. Sumurnya Masjid An-Nur. Dari sudah berapa tahun kita ini masjid berdiri, nggak pernah kering. Masih ada yang ngambil air. Subhanallah. Ini sumur berkah. Ya, selain bisa juga didekatin dengan pendekatan pengetahuan karena ada kolam. Artinya air hujan itu ketampung masuk ke bawah. Ya, makanya saya itu waktu kuliah itu diingatkan waktu sama Pak Prof siapa yang tentang Pak Suryo, Pak Suryo belum Prof, tapi sudah pensiun ya. Dr. Suryo, beliau bilang bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan, air itu. Dia tanya ke saya, Ustadz sudah punya sumur resapan? Malu saya jawab, belum ada Pak. Air yang jatuh itu harus kita masukin ke dalam tanah itu. Jadi kolam itu jangan sampai ditutup itu. Kalau ditutup bahaya. Ya, bahaya. Kering dia nanti. Alhamdulillah, sumur-sumur yang ada di bapak-bapak, di rumah-rumah bapak-bapak semua insya Allah yang masih hidup berkah insya Allah. Ya. Karena ada juga keluar airnya tapi kuning. Ya enggak? Iya. Diambil enggak pernah habis. Itu yang namanya berkah. Sedikit kelihatannya secara kuantitas, tapi manfaatnya dirasakan oleh banyak orang dan terus menerus. Itu berkah Pak. Itu berkah. Ya. Gaji sedikit secara nominal,
Tapi Masya Allah, guru-guru dulu ya katanya, dulu sebelum ada sertifikasi Pak Ustadz Darman ya. Dulu kan cerita guru kalau belum ada sertifikasi itu kan ini ya, selalu ceritanya aduh begitu ya. Tapi bayangkan dulu itu pun anak-anaknya kuliah semua. Ya enggak? Berkahnya guru loh. Berkahnya guru karena mengajar dengan penuh keikhlasan, mulai dari 1 tambah 1 A, B, C. Kita ini kalau bukan guru SD kelas 1, kan kita nggak jadi mahasiswa, nggak jadi dosen, nggak jadi profesor, karena guru kelas 1. Subhanallah, itu guru kelas 1. Harusnya sertifikasinya lebih tinggi tuh, karena dia bikin basic, pondasi. Nanti ada yang bilang, Pak, kami di TK sudah ngajar juga baca tulis. Berarti kami dapat juga, ya dapat pahala lebih besar. Gitu. Ya, bayangkan itu bimbel A, I, O, E, O itu banyak loh. Ya, karena hari ini dibikin persyaratan sama Pak Nadiem, mau masuk SD harus bisa baca, kan ya kan? Iya enggak? Masuk SD harus bisa baca. Aduh, kasihan tuh anak-anak. Apalagi ibu-ibunya yang repot, yang nggak pernah bisa ngajarin. Akhirnya masukin A, I, U, E, O, bimbel, bayar lagi, ya, bayar lagi. Ya, makanya kita minta, ada yang bilang, udahlah Pak Nadiem, TK itu nggak usah apa, nggak usah diajarin baca tulis, biar mereka bermain senang, happy ya kan. Oke. Ya, itu nanti diganti kalau presidennya sudah berubah. Nah, awas. Nah, masih lama. Bahwa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini butuh keberkahan. Enggak boleh bilang enggak butuh. Jangan mengandalkan kepada kemampuan, pendapatan, gaji, ilmu, jabatan. Oh, jangan. Itu 1 malam pun bisa hilang. Ya. Bangun pagi stroke badan. Hilang semua itu. Ya. Kegagahan itu semua hilang. Hanya stroke aja Allah kasih. Gak usah stroke semua dah. Mulut dibikin mencong, alias gak bisa ngomong. Bagaimana dosen mau ngajar kalau mulutnya begitu? Iya Pak, selesai urusan. Hanya tinggal bisa nulis. Terus Tridharma perguruan tinggi bagaimana bisa dia lewatin? Gitu. Jadi ini kita ini harus minta sama Allah berkah. Apa aja kita minta? Berkah usia. Apa itu usia yang berkah? Usia kita ini hari ini usia Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad 63. Ya kan? Begitu. Tapi kesini sudah banyak fenomena wafat di usia muda. 40-an sudah mulai banyak orang meninggal di usia 40-an. Nah, kita berharap usia yang pendek itu adalah usia yang berkah. Apa itu usia pendek berkah? Banyak manfaatnya. Banyak yang ditinggalkan setelah wafat. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang, meninggalkan nama, meninggalkan amal. Bayangkan ini yang wakafin ini masjid, masih disebut namanya? Masih. Pak Haji siapa? Pak Haji Isda. Mudah-mudahan beliau terus mendapatkan pahala dari wakaf beliau sampai hari ini di alam kubur sana. Kalau kita nggak ada begitu-begitu, mana ada orang mau sebut nama itu lagi? Ya enggak? Ya. Kita ini kan begini manusia. Teman kita meninggal, setelah 1 minggu, jangankan habis itu udah nggak pernah kita sebut nama itu lagi di peredaran, ya Pak Prof. Kecuali tiba-tiba ada satu momen tertentu baru lagi keingat. Ya kan? Selebihnya orang lupa. Orang lupa nama kita, orang lupa wajah kita, orang lupa anak-anak kita, orang lupa di mana rumah kita, udah nggak pernah datang lagi. Ya begitu, memang sudah begini. Nggak usah heran. Nah, hanya tinggal satu yang bisa membuat orang tidak lupa kepada kita, mudah-mudahan, adalah apa? Amal kebaikan kita. Betul. Syukur-syukur kalau bisa lewat wakaf. Nah, ini baru saya masukkan nilai ekonominya. Sirah iktisodiyah. Jadi belajar sirah nabawiyah min nahiyatil iktisodiyah, dari aspek ekonomi. Wakaf Pak, wakaf.
Mudah-mudahan bapak-bapak diberikan harta yang banyak bisa wakaf. Amin. Sa'ad bin Mu'az, contohnya Nabi, sahabat Nabi, masuk Islam 30 tahun usianya. Meninggal di usia berapa? 36. Berarti masuk Islam, memeluk Islam cuma 6 tahun. Tapi Sa'ad bin Mu'az waktu meninggal bergoncang arsy. Siapa Sa'ad bin Mu'az itu? Itu tuh yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Hari ini setiap kali saya mau cerita tentang sejarah hijrah Nabi, ketemu nama Sa'ad bin Mu'az. Dia bilang sama Abdurrahman bin Auf, aku punya harta banyak, ku bagi setengah, ambil. Aku punya istri banyak, kau mau yang mana? Ku ceraikan, ambil. Sa'ad bin Mu'az cuma 6 tahun berada di pelukan Islam. Siapa lagi? Ya, Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal usianya cuma 33 tahun. Tidak dikasih tahu kapan masuk Islamnya, usia berapa. Tapi 33 tahun itu riwayat hadis banyak diriwayatkan dari beliau. Siapa namanya? Mu'az bin Jabal. Ahlul Yaman. Hari ini negara Yaman, Islam di Yaman, yang bawa itu Mu'az bin Jabal. Yang ngajarin ke Yaman itu Mu'az bin Jabal. Jadi orang-orang Ahlul Yaman kenal Islam, Mu'az bin Jabal. Masya Allah. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz. Usianya pendek, 41 tahun. Memerintah Madinah itu 2 tahun 2 bulan sekian hari. Tapi sampai hari ini nama beliau luar biasa. Disebut diulang-ulang sampai ada yang mau kasih gelar khalifah yang kelima. Padahal khalifah itu cuma 4. Tapi dikasih gelar khalifah yang kelima saking suksesnya memimpin. Imam Nawawi, kita baca Riyadhus Shalihin, usia Imam Nawawi berapa? Bahkan tak sempat nikah ya. Betul nggak? Imam Nawawi tak sempat nikah. Meninggal berapa usia? 46 tahun. Pendek. Tapi luar biasa. Riyadhus Shalihin diulang-ulang setiap kali majelis-majelis. Berapa banyak pahala didapat sama Imam Nawawi. Nah yang begini-begini nih yang kita kejar. Usia boleh pendek, syukur-syukur kalau panjang. Tetapi usia yang panjang atau usia yang pendek itu memberi kepada kita manfaat yang luar biasa. Kita perlu yang namanya keberkahan waktu. Waktu kita sama semua Allah kasih 24 jam dalam sehari. Tapi lihat ada orang yang 24 jam itu dia bisa ngurus dirinya, dia bisa ngurus keluarganya, ada waktu untuk anak-anaknya, ada waktu untuk umatnya, ada waktu untuk istrinya, ada waktu untuk tetangganya. Pekerjaannya selesai, pekerjaannya bukan cuma 1, ada 2, 3, 4 tempat. Semua dia bisa selesaikan. Walaupun tertatih-tatih, gak apa-apa, letih, gak masalah, capek, dapat pahala. Dengan 24 jam. Tapi ada orang dikasih 24 jam gak bisa ngapa-ngapain. Betul? Ustaz, saya kan sudah tidak punya pekerjaan. 24 jam Bapak bisa memanfaatkan membaca Al-Quran. Ada satu profesor baru meninggal di Al-Azhar. Ternyata selama hidup dia bisa ribuan kali menghatamkan Al-Quran. Terkenal itu. Saya baca barusan 2 hari 3 hari, seminggu ini meninggal. Quran dibaca, tamat khatam berkali-kali. Subhanallah. Ya. Nah kita ini khatam juga tidak, pekerjaan juga kadang-kadang amburadul. Nah ini untuk saya maksudnya. Kita itu kan termasuk saya. Mengelola waktu ini kita perlu kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah. Kemampuan saya terbatas, waktu juga terbatas, tapi mohon berikan kepada saya kemudahan. Apa itu kemudahan? Allah buat semua pekerjaan itu jadi bagus. Antara ini dengan ini gak bentrok. Atau bahkan bisa berjalan paralel. Subhanallah. Ada orang itu bisa ngisi Zoom sambil 2 Zoom bersamaan. Luar biasa. Rapat bisa 3. Ini di sini 1 HP, di sini laptop, di sini tab. Semua dia. Subhanallah. Ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita butuh yang namanya berkah rezeki. Sedikit
tapi yang sedikit itu membuat badan sehat, nggak ke rumah sakit, nggak bayar dokter, nggak bayar operasi, nggak usah dibuat sibuk, nggak usah dibuat ribet hidup ini. Dikasih banyak alhamdulillah, dikasih sedikit mudah-mudahan berkah. Tinggal bagaimana menyikapinya, itu mensyukuri yang sedikit itu. Ya. Imam Syafi'i pernah datang satu orang kepada beliau, wahai Imam, gajiku nggak cukup ini untuk menghidupi hidup sebulan ini. Berapa gajimu? 10 dinar. Coba bulan depan minta sama bosmu kurangi jadi 8 dinar. Kaget dia. Lah, Imam Syafi'i gimana? 10 dinar nggak cukup kok disuruh minta kurangi 8, ini gimana? Tapi sudah terlanjur nanya. Siapa suruh nanya? Kan kalau sudah ditanya, udah dikasih jawaban, praktekin tuh jawaban. Akhirnya dia pulang. Bulan depan dia bilang, bos, gaji saya potong 8 dinar aja dah. Bosnya seneng. Oke. Bulan depan setelah 8 dinar berjalan, datang, Imam, mau nyalahin juga nggak enak. Ya pakai kalimat, masih nggak cukup. Udah, bulan depan bilang potong lagi jadi tinggal 5 dinar. Atau 7 dinar lah, 7. Pusing lagi dia. Bulan depan, Imam 7 dinar lebih tambah tak cukup. Coba minta kurangi 5 dinar saja. Dah 5 dinar. Akhirnya dia praktekkan lagi. Apa yang terjadi? Gak balik-balik lagi sama Imam Syafi'i. Sampai suatu ketika dia datang. Ketemu. Kamu ini gimana? Udah aman? Udah wahai Imam. Dengan berapa? 5 dinar. Betul, dengan 5 dinar hidup saya alhamdulillah sekarang semua aman. Dia jadi heran. Kok bisa wahai Imam ya? Pekerjaanmu, jeripayahmu, berkahnya itu ada di 5 dinar. Bukan di 8 dinar. 8 dinar itu bisa jadi kau dapat dengan tidak benar. Tidak benar apa? Tidak sesuai dengan tenaga yang kau curahkan. Itu loh. Ya. Terlalu gampang kau dapat, nggak ada tenaga. Seharusnya kau itu cuma dapat 5 dinar. Dan Allah kasih kau 5 dinar, pas. Subhanallah. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Jangan-jangan begitu juga kita ini. Dikasih banyak, kok merasa nggak pernah cukup. Jangan-jangan yang banyak itu ada problem di situ. Gitu. Ya. Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita butuh berkahnya ilmu. Apa itu berkahnya ilmu? Berkahnya ilmu itu adalah mendengar satu hadis, mendengar satu nasihat, mendengar satu ilmu, dipraktekkan, diamalkan, diingat-ingat, bahkan disampaikan lagi kepada orang lain. Itu namanya berkah ilmu. Kalau yang nggak berkah itu cuma didengarkan, tidak diamalkan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya. Ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang semakin membawa ketaatan kepada Allah. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Ustaz, bagaimana caranya supaya dapat berkah itu? Keberkahan tidak akan datang dengan maksiat. Keberkahan tidak bisa tiba sesuka hati. Keberkahan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada siapa yang Dia kehendaki. Keberkahan tidak datang dengan maksiat. Air Zam-Zam 1 liter sekarang antara 500 sampai 600 ribu. Di Makassar sudah 700. Di Papua 5 liter air Zam-Zam 700. 5 yang ukuran 5 liter. Kalau yang 1 liter terakhir saya itu 100 ribu. Ya. Bahwa apa? Air Zam-Zam itu kata Rasul apa? Syifaan likulli da. Penyembuh terhadap semua penyakit. Ada nggak pernah lihat jumpa orang minum air Zam-Zam sebanyak-banyaknya tapi belum sembuh-sembuh? Ada nggak? Masalahnya di mana? Air palsu, beli Tanah Abang. Oke lah, asumsi airnya asli. Yakin aja dah. Umpama. Oh, soal nggak yakin sama ini Zam-Zam. Itu juga boleh.
Tapi katakanlah dia sudah yakin air zam-zamnya asli, tapi belum sembuh Pak Haji. Masalahnya di mana? Wah, bisa juga ya. Bisa juga, ini hebat juga ini analisisnya ya kan. Bisa jadi. Tapi ada juga tadi itu ya. Air ini misalkan air zam-zam. Kalau ada gelas, DKM siapkan gelas misalnya taruh di sini gelas kosong. Saya tanya, ini gelas siapa? Kok Ustaz tanya gelas siapa? Soalnya saya lihat kayak ada bekas-bekas bibir di situ. Kenapa saya harus tanya begitu? Karena kita nggak mau minum pakai gelas yang bekas orang, walaupun diisi dengan air zam-zam. Apalagi bukan hanya bibir, saya lihat kok ada debu-debu di dalamnya, kotor. Mau nggak kita minum air zam-zam dengan gelas yang kotor? Nggak mau kan? Kira-kira gelas itu adalah jiwa dan diri ini. Mau ditumpahin air zam-zam sebanyak apa, daya tempat penampungnya nggak bener. Toren, sudah ada yang punya toren sudah lama nggak nggak dibersihin. Coba naik ke atas, udah hitam. Betul ya? Bersihkan. Karena air itu yang akan kita pakai konsumsi masak, minum ya dari situ. Toren aja kita bersihkan. Nah, apalagi jiwa ini penampung keberkahan itu nggak siap gitu loh. Allah mau kasih keberkahan usia, Allah mau kasih keberkahan ilmu, Allah mau kasih keberkahan harta. Jiwa diri nggak punya kesanggupan. Kan Allah jadi bingung. Allah kan bingung. Maksudnya Allah bingung itu bukan Allah itu orang bingung kayak kita. Maksudnya Allah mau ngasih, aduh kenapa ente nggak siapin diri ente gitu loh. Allah bilang dalam hadis Nabi, hadis qudsi, Allah itu turun setiap malam loh, bukan malam-malam tertentu, setiap malam di sepertiga malam. Dalam hadis itu dikatakan siapa yang minta ampun diampuni, siapa yang minta kebutuhan hajatnya dihajatkan. Tapi Allah mau ngasih, orangnya pada turu semua. Kan bingung yang mau ngasih gitu loh. Ya Pak Haji ya, ini mana yang mau dikasih ini? Dicari. Kok nggak ada pada tidur? Nah gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu ya kepada keberkahan. Kembali kepada materi kita di awal tadi. Cerita Nabi. Nabi dirawat oleh siapa? Halimatus. Dibayar enggak tuh? Kira-kira Halimatus Sa'diyah dibayar enggak? Dibayar. Profesi itu. Profesi dibayar, Pak. Cuma saya enggak tahu berapa bayarannya. Pertanyaan ekonominya. Nah, ini isu ekonominya. Jadi saya membawa sirah nabawiyah, saya bawa ke ekonomi. Isunya namanya isu membayar pengasuh anak. Isu membayar pengasuh anak. Semua mazhab membolehkan kalau ternyata memang dibutuhkan pengasuh anak. Baby sitter. Sister apa sitter? Sitter ya. Nah. Ustadz, saya mah nggak perlu baby begituan. Istri saya, anak saya 10, semua dia rawat. Masya Allah, istri yang soleha. Ya. Tapi Ustadz saya itu gagah kalau di rumah. Maksudnya apa? Ya semua kebutuhan saya yang bayar. Pendapatan rumah tangga itu saya yang biayai. Gaji Bapak berapa? Oh Pak Ustadz gak tahu, gaji saya 20 juta 1 bulan. Oh 20 juta. Istri Bapak? Oh dia mah di rumah aja. Saya yang banting tulang. Pak sini. Kenapa? Waktu Bapak pergi kerja, itu siapa yang masakin Bapak sebelum pergi? Terus ada bekal-bekal di istri. Berarti dia koki dong? Iya. Coba Bapak sewa koki 1 bulan berapa? Catering. Berapa kira-kira? Pak Yagi, kasih angka dong 1 bulan untuk 1 orang saja. Catering 1 orang. Belum hitung anak-anak, 1 orang aja. Berapa? 50?
Banyak banget Pak Prof. Oh di hotel ya, yang biasa. Sekali makan, kali kasih yang angka yang bulat, yang 1 bulan. 1 juta ada? 3 juta lah ya. Nah, terus yang nyuciin baju bapak siapa? Ya istri saya. Coba bapak ke laundry, berapa sebulan? Terus yang jagain rumah bapak waktu bapak pergi kerja, itu siapa? Ya istri saya juga. Berapa coba gaji satpam? 24 jam nonstop. Terus anak-anak siapa yang rawat? Tuh bayar lagi Pak. Terus siapa lagi? Guru yang ngajarin dia, bacain buku, ngajarin. Itu siapa? Istri saya. Berapa sudah gajinya Pak kalau bapak total? Iya Ustaz, lebih dari gaji saya. Tuh habis gaji saya untuk bayar istri doang. Jadi yang besar gajinya siapa sekarang? Istri Pak. Bapak. Hah? Tunjangan istri hanya 5%. Itu yang hanya yang tunjangan itu yang diberikan istri. Iya. Cuma 5%. Peraturan IPB, gaji rekening masuk langsung kan ke rekening istri? Enggak. Oh, sempat dulu ya? Oh, enggak juga. Oh, tergantung kepintaran suaminya naro, ya kan? Terus tiba-tiba istrinya nemu, "Pak, ini uang apa?" Bukan uang. "Pak, ini apa di kantong?" Bukan uang, dia pinter juga istrinya. Istrinya pinter. "Pak, ini kertas apa, Pak? Kok banyak kertas di kantong? Ini mau nyuci, Ibu." "Kertas apa, Mi?" Ya. "Ini kertas ada tulisan-tulisan gitu, ada angka apa tulisan." "Udah buang aja itu, ini apa parkiran." "Oh, alhamdulillah," gitu ya. Karena sudah disuruh buang, dia ambil. Kertas uang rupanya. Ya, sama uang sial ketemu. Ya. Tapi sekali lagi saya ingin bilang isu ekonominya bahwa mengasuh anak itu kalau kita hitung dengan ekonomi mahal. Jadi hargai istri hari ini. Sudah besar jasanya merawat anak-anak kita, dan anak-anak itu alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini. Jangan sakiti dia. Dan ternyata ada yang meneliti, jangan diduakan menurut Prof. Ya, ada yang meneliti suami-suami yang baik sama istrinya rezekinya lancar. Perhatikan. Suami-suami yang baik sama keluarganya itu hidupnya bahagia. Ya, karena Nabi sendiri yang bilang, "Ana adalah orang yang paling baik terhadap keluarga aneh." Begitu kata Nabi. Jadi kalau rumah tangga bapak sendiri kasar, tidak menghargai, itu bikin masalah di ekonomi juga sebenarnya secara tidak langsung. Sama seperti unsur berkah, dengan ekonomi perlu dia. Saya kira ini mana jam yang benar? Kita belum sampai jam 6. Tapi sudah syuruk, ya kan? Karena kita mulainya agak lebih cepat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya Sirah Nabawiyah ini kalau kita baca bisa kita gandengkan dengan isu-isu ekonomi. Misalnya setelah Nabi diasuh, nanti ada namanya Nabi di usia 12 tahun pergi dagang. Nah, itu isu ekonomi. Kemudian nanti misalnya apa lagi isu ekonomi? Nabi membangun rumah tangga. Berarti nikah kan? Maharnya Nabi berapa? Nabi waktu walimahan, berapa walimahan Nabi? Ada nggak yang tahu walimahan Nabi? Nggak tahu kan? Apa? Nggak terlalu lengkap? Jarang diungkap. Memang nggak ada. Saya nggak nemu juga Ustaz. Tapi yang saya nemu itu mantunya. Waktu menikahkan Ali sama Fatimah, itu ada catatan sejarahnya. Cuma dikasih kurma kering, gandum, sama apa itu? Minyak samin. Sederhana. Nah itu isu ekonominya juga. Karena ada orang hari ini walimahan berjor-joran. Habis itu bayar utang. Kan gitu, ya nggak? Masyarakat kita harus kita didik. 2 tahun cerai. Tapi ketika diomongin begini, apa jawabannya itu ibu-ibu?
Ustadz, kalau kami nggak bikin rame nanti jadi bahan omongan. Ini nih masalah di masyarakat kita. Takut sama omongan. Takut sama omongan. Ya, yang lebih didengar omongan orang. Ya, sekali-sekali kita ajar sama masyarakat kita, nggak usah dengar omongan. Ternyata yang omong itu mulut kita juga. Ini kita yang sering omongin orang, akhirnya orang jadi takut. Tahan-tahanlah itu mulut. Karena kasihan mulut kita itu bisa bikin orang jadi masalah. Kita omongin orang, kenapa sih lahiran nggak ada undangan apa? Undangan apa itu namanya? Akekah. Omongin lagi, akhirnya nggak enak itu bapak, ngutang lagi supaya bisa bikin akekah. Padahal akekah hukumnya sunnah. Orang nggak mampu ngapain pakai akekah? Itu tuh anaknya baru diterima kerja, nggak ada syukuran sama sekali, ngundang-ngundang kek, omongan lagi, akhirnya dia utang lagi bikin syukuran. Ini hati-hati sosial masyarakat kita. Kita membuat masyarakat yang rapuh. Kita yang membuat masyarakat kita dengan omongan kita akhirnya terpaksa ngutang sana sini, gitu loh. Ya, ada teman kita lewat kerja selama ini nggak ada masalah. Dia bekerja, ini terakhir, dia bekerja dengan santai, dengan gembira. Tapi ketemu bapak, ketemu kita, mulailah bicara. Pak, gaji berapa? Saya gajinya 5 juta. 5 juta kerja di Jakarta. Parah itu bosnya tuh. Gara-gara omongan kita ngomong begitu, besoknya dia mulai malas datang kerja. Ujung-ujungnya dia minta tuntut kepada bosnya. Bosnya nggak ngasih karena udah terlanjur emosi. Saya mundur dari pekerjaan. Akhirnya mundur beneran. Akhirnya nggak ada pekerjaan. Akhirnya anak istrinya nggak dapat makan. Gara-gara siapa tuh? Omongan kita yang bilang, gaji segitu pak. Itu omongan. Maka tahan diri membuat omongan-omongan yang bisa membuat masalah kepada orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga mulut kita seperti mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah dia ngomong yang baik-baik saja. Kalau tidak mampu, falyaskut, lebih baik diam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.